Jadi pantunnya ke Gayung Kiri naik motor Suzuki, padahal nggak ada kan, adanya NMAX dan macam-macam. Jangan lupa dengan semangat tinggi kita sampai juga di Vihara Maha Baruna Sakti Gayung Kiri. Kalau orang Melayu ya, beliau itu biasanya berpantun, tapi karena saya asli Jawa, jadi saya aslinya Jawa Tengah, tapi saya di Selat Panjang itu sudah kalau 2001 sampai sekarang berarti sekitar 23 tahun. Jadi pengalaman 1 tahun kerja di kilang sagu, terus yang 22 tahun di SMK yang sekarang saya pimpin. Iya, itu. Jadi sedikit saja mungkin saya ingin menyampaikan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi SMK Patira Dharma itu berdiri tahun 2002. Jadi tahun 2002 itu berdiri. Waktu itu saya sebagai wakil kepala sekolah. Kemudian 2024 saya baru diangkat menjadi kepala sekolah sampai sekarang. Ya. Terus di SMK Patira Dharma mungkin juga ada dari anak-anak alumni itu karena udah ribuan. Ada juga mungkin yang dari sini tapi saya udah tak hafal semua. Ya, karena rata-rata itu sudah pada tinggal di entah di Batam, di Pekanbaru, ada juga yang ke Taiwan, ada yang di Singapura, di Malaysia, makanya susah kita mengenalnya, kecuali kalau anak itu mengenalkan diri. Terus kami di SMK Patira Dharma itu ada 6 jurusan. Jurusan yang pertama itu TKJ, Teknik Komputer Jaringan, kemudian Rekayasa Perangkat Lunak, Multimedia, Akuntansi. Kemudian yang baru buka tahun ini ada 2, itu kelasnya levelnya udah kelas industri berstandar internasional. Jadi ada kelas unggulan Axio dan kelas unggulan GameLab. Yang Axio itu diakui seluruh dunia lulusannya, sertifikatnya, dan itu baru satu-satunya di Kabupaten Kepulauan Meranti, SMK kita, ya. Baru satu-satunya. Jadi nanti anak-anak kita ya, mungkin selama ini kan anak-anak saya yakin punya HP toh. Selama ini kan rata-rata hanya pemain game. Jadi kalau sekolah di kami itu yang membuat gamenya. Kalau hanya main game kan kita bayar ya. Tapi kalau kita berusaha mendidik anak itu menjadi pembuatnya gitu, pembuat gamenya gitu. Boleh game pendidikan, boleh game mainan untuk menghilangkan stres dan lain sebagainya. Tapi itu ada di 2 kelas yang baru kita buka, yaitu Axio kelas program dan GameLab. Ya, jadi 2 itu. Jadi kalau seandainya nanti anak bapak ibu atau adik-adik ini minat, ya, silahkan buka saja di sosial media. Itu sering saya posting, baik itu di Facebook, di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya, di YouTube. Silahkan cek, ya. Ketik aja SMK Patira Dharma, ya. Jadi peluangnya sangat besar karena kita SMK khusus bidang IT. Ditambah tahun 2018 saya buka jurusan akuntansi. Pertimbangan saya karena murid saya mayoritasnya Chinese, ya, Tionghoa. Jadi kalau tak saya buka akuntansi nanti murid saya nggak ada, karena rata-rata seneng hitung duit, ya. Jadi anak-anak itu, maka saya buka akuntansi. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini jurusan akuntansi terbanyak terus yang masuk muridnya untuk jurusan akuntansi. Nomor 2-nya yaitu TKJ, baru ke multimedia dan RPL, ya. Jadi 6 jurusan itu semuanya bidang IT kecuali yang akuntansi. Jadi 5 itu bidang IT, 1-nya akuntansi. Jadi kita sudah mencanangkan, ya, pusat keunggulan karena sekolah itu sekarang sejak pemerintahan Jokowi, Presiden Jokowi itu 2019 SMK wajib membuka kelas industri. Kelas industri itu anak itu dididik polanya
belajarnya kayak di perusahaan. Di perusahaan itu pasti tidak ada yang main-main kan, dari disiplin, kemudian dari baju yang dipakai dan sebagainya. Dan salah satunya malah berempat ini, yang dua ini kebetulan Andra dan Supendi ini dari Sonde ya kamu ya, dari Sonde. Tapi ini tinggalnya di mes, di asrama sekolah, ya di asrama sekolah tinggalnya. Kalau Andra ini kebetulan campuran ya, ya ini Muslim. Kalau yang Supendi Buddha, tapi dia satu kamar tinggalnya, nggak apa-apa, ya sama satu jurusan kebetulan dia. Baru kelas 10, baru kelas 1 ini. Ya, dia tadi yang penunjuk jalan ke sini. Ya, karena kita belum tahu ke sini baru sekali ini juga. Ya, ini jadi selain SMK, kita juga ada SMP. Kebetulan Pak Saduri SPD ini kepala sekolahnya. Selain itu juga ada SD, ya. Kemudian ada TK, juga ada kelompok bermain. Kalau Pak Saduri ini lebih senior dari saya. Jadi Pak Saduri ini mungkin dari tahun 94 di sekolah itu. Saya 2002, berarti duluan dia. Mungkin 30 tahun dia di sekolah yayasan itu. Kalau saya baru 23 tahun. Nah, itu yang membedakan. Jadi saya sangat berharap kemanapun sekolahnya, ya, saya nggak khawatir. Yang penting anak-anak dari Gayung Kiri sini itu jangan sampai putus sekolah. Pak, saya udah terlanjur mendaftar di SKM, nggak apa-apa, daripada tidak sekolah, ya. Kan di Selat Pancang kita itu banyak sekolah, ada Kalam Kudus, ada Patria Dharma, ada sekolah Kasimetria, nggak masalah. Jangan sampai putus sekolah, itu poinnya. Karena kalau masih bisa melanjutkan sekolah, kenapa tidak diambil peluangnya? Ini yang terpenting. Di SKM pun tidak masalah, karena kawan-kawan saya juga semua, kepala sekolahnya juga baik dengan saya. Pak Suryadi itu juga guru di sana, ya, di SKM. Ya. Tapi anaknya sekolah di tempat saya, nyebrang dia. Jadi nggak apa-apa gitu, ya, biasa aja. Kita semuanya berkawan kok. Mana yang menurut adik-adik, bapak ibu itu nyaman, disitulah disekolahkan. Jadi nggak masalah. Kalau ke tempat kami, saya akan berusaha mendidik anak bapak ibu juga dengan sungguh-sungguh. Di tempat SKM juga nggak apa-apa, karena kita juga sering rapat, ketemu, sering konsultasi gitu. Dapodik kebetulan untuk Dapodik itu kan Pak Galih itu operator tingkat kabupaten yang digunakan untuk bercurhat. Jadi dari Kalam Kudus ada masalah, telepon dia. Dari SKM ada masalah, telepon dia. Nggak apa-apa, kita layani sama. Kita layani sama. Jangan karena wah ini saingan kita terus kita tidak layani, tidak. Kita tetap berlakukan sama. Biar nanti itu anak kita semua yang nyamannya di mana gitu. Ya. Walaupun nanti kalau tanding basket bersaing kan, pengen menang, pengen kalah, itu biasa. Jadi hal yang kayak gitu kita sudah biasa. Karena pada saat pendirian SKM itu, saya juga yang memfotokopikan izinnya di Eka Prima itu, saya nggak apa-apa. Dari Bengkalis waktu itu, kan 2008 kan Bengkalis ya, kita pisah jadi Merangin kan 2009. Jadi kasih SMK dari Dinas Pendidikan Bengkalis itu berkunjung ke Selat Panjang, bingung dia mau gimana, kan mampir ke sekolah kami dulu. Jadi saya antar sampai ke sekolahnya juga, ketemu Bu Cun, ya nggak apa-apa, biasa aja. Nah, itu prinsip kami, nggak masalah itu, ya. Sana maju, kita juga bisa maju. Sini maju, sana maju, kan senang kita. Sama-sama bisa maju lah itu, ya. Itu. Jadi poinnya, jadi dari adik-adik ini yang SMP, kan saya jauh Pak, misalnya. Kalau kami nanti di sana bagaimana? Kita sudah siapkan asrama, jadi nggak usah khawatir. Saya juga tinggalnya di asrama, karena anak istri di Jawa. Ya. Kebetulan kan anak saya itu juga kawannya anaknya Bu Meta ini. Waktu TK, SD, tapi terus pulang ke Jawa, dia sekolahnya di Jawa. Jadi berkawan juga biasa. Ya. Itu jadi sekali lagi saya hanya berharap semoga adik-adik yang
saat ini apa sudah mungkin waktunya nanti menentukan beliau untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak ke Selat Panjang pun ada yang terdekat di sini juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai putus sekolah. Sayang nanti kalau nikah minimal ijazahnya lulusan SMK atau SLTA, kan agak bangga gitu. Kalau orang tua oke lah, hanya lulus SD, SMP, tapi toke sagu, kaya-kaya, tabungannya banyak, ya kan? Iya betul. Saya sempat bekerja di 3 toke sagu dan kaya-kaya itu. Ya. Kalau saya ke kebunnya itu ditebang yang ujung sini belum sampai ujung depan sana, sini udah siap panen lagi. Apa nggak kaya dia? Ya. Setiap bulannya itu penghasilannya itu sekitar 600 juta dari dia mengirim tepung sagunya ke Cirebon. Berarti kan kaya itu. Iya kan, luar biasa. Padahal punya karyawan hanya 30 orang, termasuk saya. Ya, saya kerja di kilang sagu. Ini buktinya ini, saya kena blasting itu, yang mesin parut itu. Kan hancur nih. Tapi waktu di kilang sagu ini, tapi saya nikmati aja, nggak apa-apa. Toh sama toke dikasih uang kok. Karena berdarah hancur ini, ya kan? Kena lipat di mesin itu. Jadi pengalaman saya 1 tahun di sagu itu memotivasi anak-anak saya terutama itu jangan sampai putus sekolah lah, sekolah yang tinggi. Ya. Syukur-syukur bisa sekolah di Singapura, di Malaysia, di Taiwan gitu. Tidak punya biaya orang tua, anaknya bisa mencari beasiswa, kan gitu. Ya. Seperti ada satu anak saya itu, ya, Bobi Pratama itu bisa kuliah di Singapura. Sekarang sudah mendapatkan gaji setiap bulan itu 120 juta 1 bulan gajinya. Kerjanya di Singapura, ya, programmer dia. Namanya Bobi Pratama. Padahal bapaknya itu dulu takut mau sekolah, anaknya itu takut. Tapi saya semangati, sekolah Pak, anak bapak itu cerdas, pinter. Kalau tidak melanjutkan nanti sayang. Akhirnya kuliah di Universitas Nasional Singapura. Kuliahnya di sana. Ya, mencari beasiswa, terus ditarik kerja di sana. Bapaknya sampai sekarang profesinya tetap jualan buah di belakang Tepekong Vihara Sejahtera Sakti. Tepekong yang paling tua ya di Selat Panjang. Itulah bapaknya itu, ya tetap aja sekarang rutinitasnya jualan buah, walaupun anaknya sudah kaya, ya, sudah sukses, karena papa mamanya itu memang sangat sayang sama anaknya itu. Nah itu luar biasa. Jadi anak-anak tetap harus punya motivasi untuk sekolah yang tinggi. Sama kalau saya nggak sekolah mungkin nggak berdiri di sini. Ya, saya sekolahnya itu gratis terus bapak itu. Kuliah D3 dibayari, kuliah S1 dibayari juga, kuliah S2 dibayari juga. Saya D3-nya di Jawa Tengah, S1-nya di Batam. Di Batam, saya di Universitas Putra Batam. S2 di Universitas Putra Batam juga. Dari kuliah jenjang pertama sampai lulus S2 saya spesialisnya ngambil di jaringan, teknik komputer jaringan. Ya, jadi itulah kira-kira apa sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau pengen banyak nanti saya bikin grup adik-adik ini. Saya sudah ada grup dari SMP Patria Dharma, SMP Yos, karena ada demo-demo kami tentang robotik. Jadi tahun ini kita sudah punya program untuk memprogram sebuah robot. Robot itu mau diatur seperti apa sesuai dengan keinginan kita. Nggak usah risau, Pak, kami dari kampung mana bisa program. Bisa, banyak sekarang orang-orang dari pelosok ke luar daerah itu sukses. Sukses. Kan Presiden Jokowi itu dulu hanya tukang kayu, usahanya bisnis pertukangan, kan jadi presiden, iya nggak? Bisnis juga kan? Ya, itu contohnya. Kalau saya yang mau motivasi saya itu untuk belajar tinggi, karena di kampung itu keluarga kami itu miskin. Saya 6 bersaudara miskin. Kadang sehari itu makan dibagi-bagi sama orang tua. Makan itu dibagi-bagi, terus sarapan pagi itu bubur betul.
Bubur itu kadang-kadang dicampur kecap sedikit, yang ngatur mama saya. Kalau dikasih itu satu kecap habis semua, nanti kita kan pengennya irit orang tua. Jadi bubur dimakan 6 bersaudara, gimana caranya bisa tetap sekolah dengan hanya makan bubur. Itu saya alami, makanya anak-anak sekarang ini udah canggih-canggih ya. Anak murid saya itu pada pesan GoFood makannya itu online, pesannya diantar ke sekolah. Wah, udah canggih-canggih ya. Ada juga yang kayak gitu, tapi itulah sekarang zamannya udah canggih. Jadi tinggal kalau kita tidak punya keinginan untuk belajar yang tinggi, takutnya nanti terlibat dengan yang mau belajar dengan tinggi. Jadi harus semangat ya. Sekolah di tempat kami, terima kasih. Tidak pun tidak apa-apa, sekolah di tempat lain. Jangan sampai berhenti hanya lulusan SMP. Itu penting ya Pak. Pesan nanti kalau seandainya ada yang karena sesuatu, karena biaya, kok mau putus, nggak mau lanjut sekolah, boleh nanti kontak saya Pak ya. Kita ada beberapa yang kita gratiskan, ada yang kita subsidi, ada yang di asramanya gratis, ada. Pokoknya sesuai dengan kemampuan orang tua ya. Jadi kalau orang tuanya tak mampu sama sekali, nggak usah khawatir, Pak Sugianto ini siap ya. Ini sudah banyak yang dibantu oleh dia, tapi dia laporan ke saya. Ada juga yang dibantu dari Kemenak, tapi lari anaknya. Anak murid saya juga ada, udah kelas 3, namanya Antono itu. Waduh sayang, sampai saya 2 kali saya datangi ke rumah, nangis saya menjelaskan ke anaknya, udah kelas 3 tinggal hitungan bulan. Tapi ya gimana lagi, dia ngotot, Pak saya mau kerja. Sekarang kerja di Tembilahan, di Inhil ya. Gimana lagi, kita nggak bisa maksa ya. Sampai Pak saya kalau apa butuh jajan ini saya bayar kayak gitu, tapi mungkin malu dia ya, malah dia lari kerja. Ya udah gimana lagi, tapi sayang. Dari program Kemenang itu juga banyak, ada yang di sekolah di tempat kami, ada yang sekolah di SKM, banyak yang kayak gitu. Jadi sayang kalau peluang itu tidak diambil. Saya kira itu ya. Mohon maaf mungkin saya udah terlalu banyak menyampaikan, tapi nanti kalau pengen lengkap nanti boleh dicatat nomor HP saya ya. Ini juga Andra Supendi ini juga di situ kok rumahnya, tapi dia tinggalnya di asrama Selat Panjang ya, di daerah Sonde ya Andra kami ya, daerah Sonde. Ini luar biasa, ini baru kelas 1 kemarin sudah mewakili Meranti untuk lomba ke tingkat provinsi ya. Mungkin baru kelas 10 sudah mewakili lomba budaya Melayu Rio Cerdas Cermat ya Andra ya. Orang itu pada kagum, orang-orang sana, ini orang Cina kok bisa lomba Melayu gitu. Nah tinggalnya di daerah Melayu ya kan? Di daerah Bengkalis, daerah Kampar, daerah Inhil, daerah mana-mana itu kan rata-rata orang kita ya. Nah, ini anak-anak yang saya bawa itu ya, kebetulan kita seleksi fair. Dari 3 anak itu yang lolos, 3-tiganya adalah Chinese ya, Tionghoa, yang berangkat mewakili sekolah dan Meranti ya, nggak apa-apa gitu. Yang Melayu malah kalah dengan anak-anak ini lombanya di sekolah. Jadi itu saja, mungkin lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, bila itu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, namo buddhaya. Jadi mukadimah saya titipkan kepada yang paling depan-depan tadi. Saya langsung tunjuk poin aja. Ini Sungai Gayung Giri ya Pak ya. Saya punya orang tua siswa dari ladang kecil, namanya Aguan. Mungkin Bapak tahu semua Aguan. Aguan yang dulu kalungnya segini. Aguan. Dari sini ada juga, dari Kampung Tengah ada juga. Pendi, orang kita China. Iya, menentukan adanya kalau kelas sebenarnya ada 6. Alhamdulillah, kecuali jadi pemain basket nasional si yang patah tangan itu Gunawan. Iya. Dan yang keluarganya semuanya jadi orang sukses semuanya. Ada di Filipina, Singapura, Abu Dhabi, ya berkat semuanya dulu dari SMP saya. Kalau dari SD itu yang pakai jaket dongker itu SD-nya. SD pada Dharma, SMP ini SMK-nya. Kalau punya adik tetap abang saya ya. Iya, gitu kan. Jadi mohon maaf kepada semuanya, saya nggak ada satu persatu, nggak ada. Mukadimah saya titipkan yang di depannya. Cerita sedikit masalah pengalaman. Kampung Tengah, Kampung Ladang Kecil, Sungai Gayung Giri ini anak-anak hebat.
dalam keadaan IDT. Di kampung IDT nih kalau menurut saya nih, walaupun saya bukan orang pemerintahan ya, dia tertinggal, dia terluar, dia termiskin. Ininya lingkungannya kasihan. Kalau akses jalannya bagus, pasti anak-anak ini pasti semuanya akan sukses. Karena situasinya lah kayak gini lah, kasihan ya. Jadi tolong pada anak-anak kami semuanya, terutama yang dari Sungai Gayung Kiri, kebetulan ini ada perwakilan dari desanya dan tokoh umatnya. Kalau bisa anak-anaknya titipkanlah kepada kami semuanya. Kami siap menampung gratis, mendaftar gratis, asrama gratis. Kalau makan nanti urusan kaos baju putih ini, makannya listrik gratis, wifi gratis, ya. Belajar pun bisa 24 jam, dijamin. Tapi kalau nakal-nakal ya kami juga ada tindakan. Tapi kalau baik, kami tetap baik. Hubungan kami setelah 24 jam dengan orang tua siswa, termasuk dengan Bapak Guru ini kepala sekolahnya teman saya. Kebetulan saya kan sekretaris MKKS, jadi saya tahu semuanya. Semerhati saya tahu semuanya. Ya. Jadi tolong pada anak kami semuanya, orang tua siswa, nanti saya titip brosur, tolong nanti dibaca baik-baik dan hubungi baik-baik kami. Jadi nggak usah khawatir nak ya, nggak usah takut. Walaupun kamu orang kampung, bukan orang kampung, tinggalnya di kampung. Bapak dulu di kampung, Papa dulu tinggal di Nusa Kambangan, tempatnya orang diginikan, ya kan? Ya. Tempatnya orang dieksekusi. Ya. Bapak tinggal di sana dulu, merantau di sini udah 30 tahun. Jadi nggak usah khawatir, kalau orang mau sukses harus berani dengan tantangan. Risiko itu biasa, jangan mundur sebelum menyerah. Dan jangan menyerah sebelum bertanding. Lanjut, lawan semua itu masalah, mudah-mudahan kita semuanya akan sukses. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amin, sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.